Malam di Jakarta Pusat biasanya tidak pernah benar-benar mati, tapi malam ini rasanya beda. Aspal jalanan di sekitaran Kuitang seolah menguapkan hawa panas yang tidak wajar, padahal jam digital di ponsel Sabeni sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Sabeni berdiri tegak di trotoar, menyandarkan punggungnya pada tiang listrik yang catnya sudah mengelupas. Dia tidak memakai baju pangsi yang mencolok seperti di film-film jadul. Sabeni cuma pakai kaos oblong hitam polos yang press body, memperlihatkan otot lengannya yang liat seperti kawat baja dibalut jaket kulit yang sudah kusam, dan tentu saja sarung sutra mandar yang melingkar santai di lehernya. Itu ciri khasnya, identitas yang tidak akan pernah dia lepas meski zaman sudah berubah jadi serba digital. Matanya yang tajam terus menatap lurus ke arah gang gelap di seberang jalan. Sabeni tahu ada yang salah. Instingnya sebagai pewaris tunggal pukulan berantai bergejolak. Udara di sekitarnya mendadak macet, oksigen seolah tersedot habis, digantikan bau anyir darah dan wangi melati yang menyengat hidung. Sabeni meludah ke samping, ekspresinya datar tanpa rasa takut. Baginya rasa takut itu barang mewah yang tidak mampu dia beli. Dia sudah terlalu sering berhadapan dengan maut, mulai dari tawuran antar geng di Tanah Abang sampai urusan tanah yang melibatkan jawara-jawara bayaran bertubuh raksasa. Tapi kali ini lawannya bukan sekedar manusia yang mengandalkan otot. Tiba-tiba lampu jalan di atas kepala Sabeni berkedip-kedip tidak stabil sebelum akhirnya pecah berantakan. Serpihan kacanya jatuh menghujani aspal, tapi tidak ada satupun yang mengenai tubuh Sabeni. Di tengah kegelapan total itu muncul kabut hitam yang merayap keluar dari celah-celah drainase. Kabut itu tidak menyebar, melainkan memadat, membentuk siluet manusia yang membelakangi cahaya bulan. Pria itu tua, sangat tua, tapi auranya membuat gedung-gedung beton di sekitar mereka seolah gemetar. Dialah Mbah Suro. Dia berdiri di sana dengan sorot mata merah yang menyala, mengenakan jubah hitam lusuh dengan ikat kepala khas Jawa Timuran. Di tangannya, sebuah tongkat kayu jati berukir kepala naga hitam tergenggam erat. Sabeni tidak lantas memasang kuda-kuda. Dia justru merogoh saku jaketnya, mengambil sebatang rokok dan menyalakannya dengan santai. Asap rokoknya mengepul, membelah kabut hitam yang mulai mengepung kakinya. "Mbah, ini Jakarta. Orang kesini nyari kerjaan, nyari duit, atau minimal nyari konten. Lu kesini cuma bawa bau kuburan. Apa nggak capek?" Suara Sabeni berat dan tenang, namun penuh tekanan yang meremehkan. Dia sengaja memancing emosi lawannya. Dalam dunia persilatan modern, mental adalah benteng pertama. Kalau mental goyah, ilmu setinggi langit pun bakal rontok. Mbah Suro tidak langsung menjawab. Dia hanya tertawa, sebuah tawa yang suaranya seperti gesekan amplas di atas kayu busuk. Suara itu menggema di lorong-lorong sepi, membuat anjing-anjing liar di kejauhan melolong panjang. Sabeni, bocah ingusan yang katanya punya pukulan secepat kilat. Kamu pikir beton Jakarta ini bisa melindungimu dari kiriman dari timur? Darahmu itu segar, Beni. Sangat cocok untuk makan malam peliharaanku, sahut Mbah Suro dengan logat medok yang kental namun penuh intimidasi. Dia menghentakkan tongkatnya ke aspal satu kali. Duk! Getarannya terasa sampai ke sumsum tulang. Seketika angin kencang bertiup entah dari mana, memutar-mutar sampah plastik dan debu jalanan menjadi pusaran kecil. Sabeni merasakan kulitnya perih, seolah ada ribuan silet halus yang sedang mencoba menyayat pori-porinya. Itu bukan angin biasa. Itu adalah ribuan jarum gaib, media santet tingkat tinggi yang dilepaskan Mbah Suro sebagai salam pembuka. Sabeni menggeser kaki kanannya ke belakang, membentuk sudut 45 derajat. Dia tidak menggunakan jimat. Dia hanya mengandalkan olah napas dan kepadatan energi dalam sel-sel tubuhnya. "Ilmu ginian udah basi, Mbah," desis Sabeni. Dia menghirup napas dalam-dalam, dadanya membusung, lalu dengan satu hentakan napas pendek dari hidung, dia membentak, "Hah!" Gelombang udara kasat mata terpental dari tubuhnya, menabrak ribuan jarum gaib itu hingga rontok menjadi abu sebelum sempat menyentuh jaket kulitnya. Sabeni tidak mau menunggu lebih lama. Dia tahu, melawan dukun sakti seperti Mbah Suro, memberi celah 1 detik saja sama dengan bunuh diri. Sabeni melesat, kecepatannya tidak masuk akal untuk ukuran manusia biasa. Aspal tempatnya berpijak tadi sampai retak karena daya dorong yang luar biasa. Dalam sekejap mata, Sabeni sudah berada di depan wajah Mbah Suro. Jarak mereka hanya terpaut beberapa senti. Sabeni bisa melihat pori-pori wajah Mbah Suro yang keriput dan mencium bau busuk yang keluar dari mulut orang tua itu. Sabeni melayangkan pukulan tangan kanan menuju rahang Mbah Suro.
Pukulan itu bukan pukulan sembarangan, itu adalah pembuka dari rangkaian pukulan berantai. Namun sebelum kepalan tangan Sabeni mendarat, tangan Mbah Suro yang kurus kering namun sekeras besi menangkisnya dengan gerakan yang sangat halus, hampir seperti menari. Benturan kedua tangan mereka menghasilkan dentuman yang memecahkan kaca-kaca jendela toko di pinggir jalan. Mbah Suro tidak mundur setapak pun, dia justru menyeringai memperlihatkan deretan gigi hitamnya. Hanya ini tantangnya. Dia memutar tangannya, mencoba mengunci lengan Sabeni, sementara tangan kirinya yang bebas mulai membentuk segel gaib di udara. Sabeni merasakan hawa dingin yang luar biasa mulai merambat naik dari pergelangan tangannya, mencoba membekukan aliran darahnya. Sabeni tidak panik. Dia justru menggunakan momentum itu untuk memutar tubuhnya, melepaskan tendangan melingkar yang mengincar leher Mbah Suro. Duel ini bukan lagi sekedar adu fisik, tapi sudah menjadi tabrakan antara realitas fisik dan kekuatan mistis yang gelap. Suasana semakin mencekam saat kabut hitam milik Mbah Suro mulai membentuk tangan-tangan raksasa dari tanah yang mencoba memegangi kaki Sabeni. Di sisi lain, Sabeni terus bergerak dengan pola zigzag yang membingungkan mata. Setiap langkahnya menyisakan jejak panas di aspal. Mereka berdua berdiri berhadapan di tengah jalanan yang kini seolah menjadi arena gladiator bawah tanah. Sabeni tahu ini baru permulaan dari malam yang sangat panjang. Mbah Suro bukan sekedar dukun yang jago santet jarak jauh. Dia adalah petarung jarak dekat yang melapisi setiap inci tubuhnya dengan ilmu kebal dan energi hitam. Sabeni membuang puntung rokoknya yang masih menyala. Rokok itu jatuh ke tanah dan seketika padam ditelan energi gelap yang meluap dari tanah. Sabeni kembali memasang posisi siaga. Tangannya terbuka lebar, jari-jarinya menekuk membentuk cakar. Matanya menyipit, fokus pada titik di antara kedua mata Mbah Suro. Dia siap mengeluarkan teknik yang selama ini dia simpan rapat-rapat. Teknik yang membuatnya disegani di seluruh pelosok Jakarta. Sementara itu, Mbah Suro mulai menggumamkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang terdengar seperti kutukan dari masa lalu. Langit Jakarta yang biasanya mendung karena polusi, malam ini benar-benar hitam pekat, seolah-olah Tuhan pun sedang menutup mata atas duel berdarah yang akan segera mencapai puncaknya ini. "Mbah, kalau lu mati malam ini, jangan salahin gue, salahin sombong lu yang mau naklukin kota ini pakai cara kotor," kata Sabeni dengan nada yang sangat dingin, lebih dingin dari es yang menyentuh kulit. Mbah Suro hanya menjawab dengan geraman rendah, mirip harimau yang siap menerkam. Ketegangan di antara mereka sudah mencapai titik didih. Tidak ada lagi basa-basi, tidak ada lagi diplomasi. Yang tersisa hanyalah dua kekuatan besar yang saling bertolak belakang, siap untuk saling menghancurkan di bawah sorot rembulan yang redup. Sabeni pun maju kembali, kali ini dengan serangan yang lebih buas, lebih cepat, dan benar-benar tidak memberikan ruang bagi Mbah Suro untuk sekedar bernapas. Sabeni menggeser kakinya milimeter demi milimeter di atas aspal yang mulai terasa lengket, seolah-olah jalanan Kuitang itu sendiri sedang berusaha menelan sepatunya. Dia bisa merasakan tekanan udara yang makin berat, semacam gravitasi buatan yang diciptakan oleh kehadiran Mbah Suro. Bau kemenyan yang tadi sayup-sayup kini meledak, memenuhi rongga parunya sampai rasanya sesak. Sabeni tidak gentar. Dia justru menikmati sensasi ini, adrenalin yang memompa jantungnya hingga berdegup kencang, seperti tabuhan kendang pencak yang sedang mencapai klimaks. Mbah Suro menyeringai, memperlihatkan gusi hitamnya yang tampak membusuk. Dia mengangkat tongkat jati berkepala naga itu tinggi-tinggi. Seketika bayangan di bawah kaki Sabeni mulai menggeliat liar. Bayangan itu tidak lagi mengikuti gerak tubuh Sabeni, melainkan berdiri sendiri, memanjang, dan tiba-tiba mencuat ke atas menjadi tombak-tombak hitam yang runcing. Sabeni melompat mundur, melakukan salto belakang yang sangat bersih. Ujung tombak bayangan itu nyaris merobek ujung jaket kulitnya, hanya menyisakan goresan tipis yang mengeluarkan asap putih berbau belerang. "Bermain dengan bayangan, Mbah. Di Jakarta bayangan itu nggak ada harganya kalau lampu jalanan mati semua," desis Sabeni. Dia mendarat dengan posisi satu lutut menyentuh tanah, tangan kanannya menyentuh aspal. Di detik itu, Sabeni menyalurkan energi inti pukulan ke telapak tangannya. Aspal di bawah telapak tangannya mendadak membara, menciptakan lingkaran panas yang menahan pergerakan bayangan hitam milik Mbah Suro. Sabeni tidak mau sekedar bertahan. Dia berdiri, otot lehernya menegang. Urat-urat di keningnya menonjol seperti akar pohon tua yang kuat. Sabeni melesat lagi, kali ini dengan teknik langkah 1000 bayang. Tubuhnya seolah terbelah menjadi 3, bergerak dari arah kiri, kanan, dan depan secara bersamaan.
Ini bukan sihir, ini murni kecepatan fisik yang didorong oleh olah napas tingkat tinggi hingga mata manusia biasa sulit menangkap citra aslinya. Mbah Suro terperanjat sebentar, namun dukun kawakan ini bukan lawan kemarin sore. Dia menghentakkan kakinya ke bumi 3 kali, berteriak kencang, "Aji Kulhu Geni." Seketika sebuah ledakan api berwarna ungu gelap meledak dari tubuh Mbah Suro, membentuk perisai radiasi panas yang menyengat. Sabeni yang asli yang menyerang dari sisi kanan terpaksa menahan pukulannya di udara. Dia merasakan bulu matanya nyaris terbakar karena hawa panas itu. Tapi bukannya mundur, Sabeni justru memutar tubuhnya di udara, memanfaatkan gaya sentrifugal untuk menambah daya hancur serangannya. Dia melepaskan satu pukulan lurus yang mengincar titik tengah perisai api tersebut. Tinju Sabeni menghantam dinding energi ungu itu. Suaranya bukan seperti daging bertemu api, tapi seperti baja raksasa yang menabrak gunung karang. Udara di sekitar mereka bergetar hebat, memecahkan sisa-sisa kaca spion mobil yang terparkir di pinggir jalan. Sabeni merasakan tangannya panas membara, tapi dia tidak menariknya. Dia justru menambah tekanannya. Dia mulai merangkai pukulan berantai tahap pertama, guntur bumi. Tangan kiri Sabeni menyusul dengan kecepatan yang lebih gila, menghantam titik yang sama. Lalu tangan kanan lagi, kiri lagi, terus menerus hingga dalam 1 detik ada 10 dentuman yang terdengar. Setiap pukulan bukan cuma mengandalkan kekuatan otot, tapi ada ledakan energi internal yang dilepaskan tepat saat kepalan tangan menyentuh target. Perisai api Mbah Suro mulai retak. Cahaya ungu itu bergetar hebat, menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Mbah Suro yang mulai terdesak tidak tinggal diam. Dia menggigit lidahnya sendiri hingga berdarah, lalu menyemburkan darah itu ke arah tongkat naganya. "Mangan cah bagus!" teriaknya parau. Mata naga di ujung tongkat itu mendadak menyala merah darah. Seekor ular sanca raksasa dengan sisik yang tampak seperti tembaga berkarat keluar dari mulut naga tersebut, meluncur cepat mengincar leher Sabeni yang sedang fokus memukul. Sabeni melihat serangan itu dari sudut matanya. Dia tidak menghentikan rentetan pukulannya. Dengan refleks yang luar biasa, dia memiringkan kepalanya sedikit, membiarkan ular gaib itu lewat hanya beberapa milimeter dari telinganya. Saking cepatnya ular itu, anginnya sampai merobek sedikit kulit pipi Sabeni hingga mengeluarkan darah segar. Tapi darah itu justru membuat Sabeni makin buas. Dia melepaskan pukulan ke-20, sebuah pukulan pamungkas di tahap awal ini yang dia sebut gedok pintu neraka. Perisai api Mbah Suro pecah berantakan seperti kaca yang dihantam palu godam. Mbah Suro terpental mundur 5 langkah. Dadanya sesak, napasnya tersengal. Jubah hitamnya compang-camping akibat tekanan udara dari pukulan Sabeni. Dia menatap Sabeni dengan tatapan yang tidak lagi meremehkan, melainkan penuh kebencian yang mendalam. Sementara itu, Sabeni berdiri tegak, napasnya masih teratur meskipun uap panas keluar dari pori-pori tubuhnya. Dia mengusap darah di pipinya dengan ujung sarung di lehernya, lalu menatap Mbah Suro dengan seringai dingin. "Mbah, lu tadi bilang darah gue segar buat peliharaan lu? Nih, ambil kalau bisa," tantang Sabeni sambil menunjuk luka di pipinya. Suasana makin sunyi, namun kegelapan di sekitar mereka justru semakin pekat, menandakan bahwa Mbah Suro baru saja akan mengeluarkan ilmu yang lebih gelap, ilmu yang biasanya menuntut nyawa sebagai bayarannya. Sabeni tahu duel di Kuitang ini baru saja dimulai, dan sebelum matahari terbit, salah satu dari mereka mungkin tidak akan pernah lagi melihat dunia. Mbah Suro menyeka darah hitam yang merembes dari sudut bibirnya. Matanya yang merah kini meredup, bukan karena melemah, tapi karena dia sedang menarik seluruh sisa energi negatif dari radius 1 km di sekitar Kuitang. Atmosfer mendadak mati rasa. Bunyi jangkrik hilang, desis angin berhenti, bahkan suara mesin kendaraan di kejauhan seolah terhapus dari dimensi ini. Sabeni merasakan bulu kuduknya berdiri bukan karena takut, tapi karena tekanan barometrik gaib yang mendadak melonjak drastis, seolah-olah dia sedang berdiri di dasar samudra yang paling dalam. "Bocah sombong, kamu pikir fisikmu yang kuat itu bisa menahan kutukan 7 turunan?" Mbah Suro menggumamkan kalimat itu dengan nada rendah yang bergetar, frekuensinya merusak pendengaran. Dia melepaskan tongkat naganya. Ajaibnya, tongkat itu tidak jatuh, melainkan melayang perlahan di depan dadanya, berputar pelan menciptakan pusaran asap hitam yang baunya seperti bangkai binatang yang terbakar. Inilah manifestasi aura. Jagat peteng, sebuah teknik isolasi ruang di mana hukum fisika tidak lagi berlaku sepenuhnya.
Sabeni merasakan kakinya mendadak berat, seolah-olah sepasang tangan tak kasat mata muncul dari dalam aspal dan memegangi pergelangan kakinya. Dia mencoba bergerak, tapi setiap inci pergerakannya terasa seperti melawan arus semen basah. Mbah Suro mulai melakukan gerakan tangan yang aneh. Jemarinya menekuk-nekuk membentuk simbol-simbol kuno di udara. Setiap simbol yang terbentuk berubah menjadi tulisan aksara Jawa kuno yang bercahaya merah darah, melayang-layang mengelilingi Sabeni seperti lalat yang haus darah. Ini bukan sekedar pukulan, Beni. Ini adalah doa kematian yang dikirim langsung ke jantungmu, bisik Mbah Suro. Dia menyentakkan tangannya ke depan. Satu persatu aksara darah itu melesat seperti peluru, kendali menuju titik-titik vital di tubuh Sabeni, ubun-ubun, ulu hati, dan persendian. Sabeni tidak bisa menghindar dengan cara biasa. Dia memejamkan mata, mematikan fungsi penglihatan organiknya, dan beralih ke radar batin. Dalam kegelapan batinnya, dia melihat serangan itu bukan sebagai tulisan, melainkan sebagai gumpalan energi dingin yang tajam. Sabeni menarik napas panjang, perutnya mengempis maksimal, lalu dia membentak dengan frekuensi yang sangat tinggi hingga udara di depannya tampak beriak. Pukulan berantai, penangkis angin. Kedua tangan Sabeni bergerak melingkar dengan sangat cepat, menciptakan kubah angin pelindung di sekitar tubuhnya. Ting, ting, ting. Suara aksara gaib itu berbenturan dengan dinding angin Sabeni, terdengar seperti logam yang saling beradu. Namun satu aksara berhasil menembus pertahanan Sabeni dan menghantam pundak kirinya. Tss. Jaket kulitnya terbakar dan kulit bahunya langsung menghitam, mengeluarkan aroma daging panggang yang hangus. Sabeni meringis, tapi matanya tetap fokus. Dia tahu jika dia berhenti sedetik saja, ribuan aksara lainnya akan melumat tubuhnya menjadi bubur. Mbah Suro tertawa melihat Sabeni terluka. Dia melangkah maju dengan tenang, seolah sedang berjalan di taman bunga. Setiap langkahnya meninggalkan jejak api hitam di aspal. Jangan dilawan, Beni. Serahkan nyawamu, maka aku akan buat kematianmu cepat. Kalau tidak, aku akan cabut ruhmu lewat pori-pori kulitmu satu persatu. Sabeni meludah darah, lalu menyeringai lebar. Mbah, lu banyak omong kayak sales asuransi. Kalau mau nyawa gue, jemput sendiri sini. Sabeni mendadak mengubah pola napasnya menjadi lebih kasar dan eksplosif. Dia melakukan gerakan yang tak terduga. Dia mencopot jaket kulitnya, menyisakan kaos oblong hitam yang kini basah kuyup oleh keringat. Dia melilitkan sarung di lehernya ke kepalan tangan kanannya, mengikatnya dengan kencang hingga urat-urat tangannya menonjol keluar seperti lilitan kawat tembaga. Sabeni melakukan hentakan kaki yang sangat keras hingga tanah di bawahnya amblas sedalam 10 cm. Dia memutus paksa ikatan gaib di kakinya dengan kekuatan murni. Brak! Dia melesat maju, namun kali ini gerakannya tidak lurus. Dia melompat ke tembok gedung di sampingnya, berlari secara vertikal sejauh 3 meter, lalu meluncur turun seperti elang yang menyambar mangsa. Mbah Suro terkejut dengan kegilaan Sabeni. Dia buru-buru mengangkat tongkat naganya untuk menangkis, tapi Sabeni sudah mengantisipasinya. Di udara, Sabeni melepaskan rangkaian pukulan berantai tahap 2, prahara lautan. Bukan cuma 1 atau 2 pukulan, tapi puluhan serangan yang datang dari sudut-sudut buta. Tangan kanan Sabeni yang dibalut sarung menghantam ujung tongkat Mbah Suro, sementara tangan kirinya yang kosong menyambar rusuk orang tua itu. Mbah Suro terpaksa mengeluarkan energi pelindung ekstra, tapi tekanan dari Sabeni kali ini berkali-kali lipat lebih dahsyat. Setiap kali tinju Sabeni mendarat, ada bunyi dentuman supersonik yang menggetarkan gendang telinga. Gila kamu bocah, kamu membakar umurmu sendiri untuk kekuatan ini, teriak Mbah Suro sambil menahan gempuran Sabeni yang tak kunjung henti. Dia bisa melihat aura biru keputihan mulai menyelimuti tubuh Sabeni. Itu adalah tanda bahwa Sabeni sedang menggunakan teknik overclocking tubuh, di mana seluruh cadangan energi hidupnya dikonversi menjadi daya hancur fisik. Duel itu kini berubah menjadi kekacauan visual. Mbah Suro mencoba menusukkan jarum-jarum hitam dari bayangannya, namun Sabeni menghancurkannya dengan hanya menggunakan tekanan udara dari pukulannya. Mereka saling kunci di tengah jalan, wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. Sabeni bisa melihat ketakutan mulai merayap di mata merah Mbah Suro. Di Jakarta, yang bertahan bukan yang paling sakti, Mbah, bisik Sabeni tepat di telinga Mbah Suro sambil melepaskan sundulan kepala yang keras ke dahi dukun itu. Duk! Benturan tulang dahi itu membuat Mbah Suro terhuyung mundur dengan pandangan berkunang-kunang. Sabeni tidak memberikan napas. Dia kembali merapatkan jarak,
Tangan kanannya yang terbungkus sarung sudah membara dengan energi yang sangat padat. Dia siap melepaskan serangan pembuka untuk babak yang lebih mengerikan. Ini baru pemanasan, Mbah. Sekarang, selamat datang di neraka. Mbah Suro terhuyung mundur. Langkahnya berat menyeret jubah hitamnya yang kini robek di sana-sini. Dia tidak menyangka dahi Sabeni sekeras baja. Rasa pening yang menghantam saraf otaknya membuat konsentrasi mantranya pecah sejenak. Namun dukun sakti itu justru tertawa liar. Tawanya melengking membelah keheningan malam Jakarta. Dia meludah ke aspal. Cairan hitam kental yang berasap saat menyentuh tanah. Boleh juga sundulanmu, Beni, tapi ototmu itu cuma daging. Di Jawa Timur aku sudah makan ribuan pendekar yang lebih besar dari kamu, teriak Mbah Suro. Dia menghantamkan pangkal tongkat naganya ke aspal dengan tenaga penuh. Krak, aspal itu retak membentuk pola jaring laba-laba, dan dari celah-celahnya keluar cairan hitam pekat yang baunya seperti bangkai membusuk. Cairan itu merayap naik, membungkus kedua kaki Mbah Suro, menciptakan lapisan pelindung yang tampak seperti sisik naga purba. Sabeni tidak membuang waktu. Dia tahu kalau Mbah Suro sedang melakukan sinkronisasi dengan energi bumi untuk memulihkan diri. Sabeni menarik sarung yang melilit di tangan kanannya. Kali ini dia memegang kedua ujung sarung itu dengan sangat erat. Sarung sutra mandar yang biasanya lembut itu mendadak menjadi kaku dan berbunyi wap saat dikibaskan ke udara. Suaranya seperti lecutan cambuk petir. Mbah, sarung ini bukan cuma buat salat atau kondangan. Di tangan gue, ini adalah pembatas antara hidup sama mati, ujar Sabeni dengan nada dingin. Dia melangkah maju dengan pola langkah pecah delapan. Gerakannya tidak lagi zigzag, tapi melingkar-lingkar dengan ritme yang tidak bisa ditebak. Mbah Suro mencoba menyerang duluan. Dia menggerakkan tongkatnya, dan dari kepala naga kayu itu menyembur ribuan lalat hijau gaib yang setiap kepakan sayapnya membawa racun saraf. Mati kamu dimakan ribuan prajuritku. Sabeni hanya mendengus. Dia memutar sarungnya di depan dada dengan kecepatan luar biasa. Putaran sarung itu menciptakan pusaran angin yang sangat kuat. Lalat-lalat gaib itu tersedot masuk ke dalam pusaran dan seketika hancur menjadi debu hijau oleh tekanan udara yang dihasilkan Sabeni. Tanpa menghentikan putaran sarungnya, Sabeni melesat masuk ke dalam jangkauan serang Mbah Suro. Wush! Sabeni menyabetkan ujung sarungnya ke arah leher Mbah Suro. Ujung kain itu bergerak lebih cepat dari kecepatan suara, menciptakan sonic boom kecil. Mbah Suro buru-buru menangkis dengan tongkat naganya. Taks! Benturan antara kain sarung dan kayu jati itu menghasilkan percikan api listrik yang menerangi wajah keduanya. Mbah Suro terbelalak. Bagaimana mungkin selembar kain bisa memiliki daya hancur sekuat gada besi? Pukulan berantai tahap 3. Lilitan naga hitam, seru Sabeni. Dalam satu gerakan yang sangat halus, Sabeni memutar pergelangan tangannya. Sarung itu melilit tongkat Mbah Suro dengan sangat kencang. Sabeni menariknya dengan satu sentakan bahu yang eksplosif. Mbah Suro yang tidak siap hampir saja terjungkal ke depan. Sabeni memanfaatkan momentum itu untuk melepaskan pukulan tangan kiri tepat ke arah ulu hati Mbah Suro. Mbah Suro mengerang keras. Lapisan sisik gaib di perutnya retak, tapi belum hancur. Dukun itu membalas dengan memegang kepala Sabeni dan mencoba membenturkannya ke arah tongkatnya yang kini menyala merah. Sabeni dengan sigap melepaskan lilitan sarungnya, melakukan backflip di udara sambil menendang dagu Mbah Suro dengan kedua kakinya secara beruntun. Mereka berdua mendarat dengan posisi siap tempur. Napas Mbah Suro mulai memburu. Dia sadar Sabeni bukan sekedar petarung fisik. Sabeni tahu cara memutus aliran energi lawan lewat benturan sarung dan kulit. Ilmu santetmu gak mempan kalau lu gak bisa fokus, Mbah. Dan gue gak bakal kasih lu sedetik pun buat napas, kata Sabeni. Dia kini memegang sarungnya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya membentuk posisi cakar harimau. Udara di sekitar mereka semakin panas. Sabeni mulai mengaktifkan teknik pukulan berantai, getaran inti. Tubuhnya mulai bergetar halus, menciptakan bayangan visual yang kabur di mata Mbah Suro. Ini adalah tingkat di mana setiap pukulan Sabeni akan mengirimkan gelombang kejut yang bisa menghancurkan organ dalam lawan tanpa perlu merobek kulit luar. Mbah Suro yang merasa harga dirinya diinjak-injak mulai menggigit jari manisnya hingga putus. Dia membuang jari itu ke tanah sebagai tumbal. Kamu memaksa aku mengeluarkan santet Rogo Sukmo, Beni. Jangan menyesal kalau jasadmu tetap di sini, tapi jiwamu ditarik ke Laut Selatan. Tanah di bawah mereka bergetar hebat. Langit Jakarta yang tadinya hitam kini memerah seperti bara api.
Sabeni tahu ini adalah saat di mana duel sesungguhnya dimulai. Duel yang bukan lagi soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih tangguh mempertahankan kewarasannya di bawah tekanan ilmu hitam tingkat dewa. Basuro berdiri kaku. Matanya yang merah kini memutih seluruhnya. Tidak ada pupil, tidak ada kemanusiaan. Dari lubang telinga dan hidungnya keluar asap kelabu yang membentuk sulur-sulur mengerikan. Tanah di bawah kakinya amblas, bukan karena beban berat, tapi karena tekanan spiritual yang luar biasa. Inilah santet Rogo Sukmo. Teknik terlarang di mana sang dukun membelah jiwanya untuk menyerang langsung ke inti kesadaran lawan. Beni, lihat ke belakangmu. Suara Mbah Suro bergema bukan dari mulutnya, tapi langsung di dalam kepala Sabeni. Sabeni tidak menoleh. Dia tahu itu jebakan mental. Tapi tiba-tiba suhu di sekitarnya anjlok hingga mencapai titik beku. Aspal kuitang yang tadinya panas membara, kini tertutup lapisan es tipis yang hitam. Sabeni merasakan dadanya sesak. Jantungnya berdegup tidak beraturan, seperti ada tangan dingin yang masuk ke dalam rongga dadanya dan meremas jantungnya pelan-pelan. Inilah serangan metafisika yang tidak bisa ditangkis dengan otot. Lu main halus ya mbah? Oke, kita jabanin, bisik Sabeni. Dia melilitkan sarungnya ke pinggang, lalu duduk bersila di tengah jalanan yang beku. Dia menutup mata. Di dunia nyata, tubuh Sabeni tampak diam, tapi di dimensi batin terjadi perang dahsyat. Dalam penglihatan batin Sabeni, Jakarta menghilang. Dia kini berdiri di sebuah padang pasir hitam yang luas di bawah langit yang dipenuhi petir merah. Di depannya, Mbah Suro berdiri setinggi gedung pencakar langit, memegang sabit raksasa yang terbuat dari tulang manusia. Di sini, pukulanmu gak ada gunanya bocah, raung Mbah Suro dalam dimensi batin. Sabit itu diayunkan, membelah langit dan mengarah tepat ke leher jiwa Sabeni. Sabeni tetap tenang. Dia tahu dalam dimensi ini yang berkuasa adalah tekad. Dia membayangkan seluruh sejarah leluhur Jawara Betawi, semangat mereka yang tidak pernah tunduk pada penjajah, dan keberanian mereka membela tanah air. Energi itu berkumpul di kepalan tangan kanannya, bercahaya putih kebiruan yang sangat terang hingga menyilaukan mata raksasa Mbah Suro. Pukulan berantai tahap 4, pemutus rantai gaib. Sabeni melompat tinggi di dunia batin. Dia tidak memukul tubuh raksasa itu, melainkan memukul udara kosong di depannya. Duar! Ledakan energi murni itu menciptakan gelombang kejut yang merambat lewat frekuensi jiwa. Sabit tulang itu hancur berkeping-keping. Langit merah di dimensi batin retak seperti kaca yang dipukul martil. Kembali ke dunia nyata, tubuh Mbah Suro yang asli mendadak terlempar ke belakang sejauh 10 meter. Dia menghantam pagar seng sebuah proyek bangunan hingga hancur. Darah segar bukan lagi hitam keluar dari mulutnya. Santetnya berbalik menyerang dirinya sendiri karena jiwa Sabeni terlalu solid untuk ditembus. Sabeni membuka mata. Dia berdiri pelan-pelan membersihkan debu di celananya. Mbah, di Jakarta kita belajar satu hal. Jangan pernah main-main sama orang yang gak punya rasa takut. Karena orang yang gak takut mati gak bisa lu takut-takutin pakai hantu. Mbah Suro mencoba berdiri tapi tangannya gemetar hebat. Dia melihat Sabeni berjalan mendekat dengan langkah yang sangat mantap. Setiap langkah Sabeni meninggalkan jejak cahaya putih di aspal yang beku. Sabeni kini tidak lagi menyerang dengan kecepatan, tapi dengan berat serangan yang luar biasa. Dia sudah masuk ke fase di mana setiap gerakannya adalah eksekusi. Sekarang gak ada lagi trik, gak ada lagi asap, kata Sabeni sambil mengepalkan tangannya. Cuma ada gue, lu, dan aspal ini. Siap-siap mbah, babak kelima ini bakal bikin lu pengen balik ke rahim ibu lu. Suasana semakin mencekam. Mbah Suro yang sudah kehilangan separuh energinya kini merogoh sesuatu dari balik ikat pinggangnya. Sebuah keris kecil tanpa sarung yang bilahnya berlekuk 13 dan berwarna hitam legam. Keris itu mengeluarkan suara mendenging yang menyakitkan telinga, tanda bahwa senjata itu haus akan darah. Mbah Suro berdiri dengan sisa tenaga yang dia paksakan keluar dari sumsum tulangnya. Tangannya yang memegang keris leluk 13 itu bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena keris itu sendiri sedang berontak meminta tumbal. Keris hitam itu tidak memantulkan cahaya lampu jalan sama sekali. Dia justru menyerap cahaya di sekitarnya, menciptakan lubang hitam kecil di kepalan tangan si dukun. Beni, kamu sudah melewati batas. Keris ini namanya Kiai Setan Kober. Dia gak akan balik ke sarungnya sebelum minum darah jantung lawan, raung Mbah Suro. Suaranya pecah, bercampur dengan suara ribuan gagak yang seolah terbang di atas kepala mereka. Sabeni berdiri tenang di tengah jalan.
Dia melepaskan lilitan sarung di tangannya dan membiarkan kain sutra itu menjuntai bebas. Dia tidak lagi memasang kuda-kuda rendah. Dia berdiri tegak, napasnya halus, hampir tak terdengar. Tapi aura di sekelilingnya berputar hebat seperti badai yang sedang bersembunyi di dalam botol. Inilah tingkatan pukulan berantai tahap 5, inti jagat. Mbah, di Jakarta besi ya besi. Mau dibilang sakti atau dikasih nama keren, kalau ketemu tangan yang benar bakal patah juga, sahut Sabeni. Matanya mengunci pergerakan tangan Mbah Suro. Mbah Suro melesat. Gerakannya kali ini tidak lagi seperti manusia, melainkan seperti bayangan yang meluncur di atas air. Sret! Keris itu menyambar udara, hanya terpaut 1 cm dari tenggorokan Sabeni. Sabeni memiringkan badan dengan gerakan minimalis, sangat efisien. Dia tidak membalas dengan pukulan jauh, melainkan masuk ke area inner circle Mbah Suro. Taks! Sabeni menggunakan punggung tangannya untuk menepis pergelangan tangan Mbah Suro. Kontak fisik itu menciptakan bunyi denting logam, seolah kulit Sabeni sudah berubah jadi tembaga. Tapi keris itu punya kehendak sendiri. Bilahnya mendadak memanjang secara gaib, mencoba menusuk rusuk Sabeni dari arah belakang. Sabeni tidak panik. Dia menggunakan sarungnya sebagai cambuk pendek. Plak! Kain itu menghantam bilah keris dengan akurasi gila, membelokkan arah serangan gaib itu tepat sebelum menyentuh kulitnya. Di saat yang sama, Sabeni melepaskan pukulan beruntun ke arah dada Mbah Suro. Duk, 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 duk. 4 pukulan mendarat dalam 1 detik. Setiap pukulan bukan sekedar hantaman fisik, tapi ada getaran frekuensi tinggi yang dikirim Sabeni untuk mengacaukan aliran listrik di jantung Mbah Suro. Mbah Suro memuntahkan darah segar, tapi dia justru makin beringas. Dia menusukkan kerisnya ke tanah. Bumi gonjang-ganjing, teriaknya. Aspal di bawah kaki Sabeni meledak ke atas. Bongkahan beton sebesar kepala manusia berterbangan menargetkan Sabeni. Di tengah hujan beton itu, Mbah Suro muncul dengan kerisnya yang kini diselimuti api hitam. Ini adalah duel hidup mati di jarak 0. Sabeni harus menggunakan insting murninya. Sabeni menangkap 1 bongkahan aspal yang melayang dengan tangan kirinya, lalu melemparkannya balik ke arah Mbah Suro sebagai pengalih perhatian. Saat Mbah Suro membelah beton itu dengan kerisnya, Sabeni sudah berada tepat di bawah dagunya. Pukulan berantai, patah rantai setan. Sabeni menghantamkan kedua telapak tangannya secara bersamaan ke sendi bahu Mbah Suro. Krak! Bunyi tulang yang bergeser terdengar jelas di keheningan malam. Keris sakti itu terlepas dari genggaman Mbah Suro dan jatuh berdentang di aspal. Begitu keris itu lepas, aura hitam yang menyelimuti area itu mendadak pudar, menyisakan hawa dingin yang menusuk. Mbah Suro terjatuh berlutut, kedua tangannya lumpuh seketika akibat serangan saraf dari Sabeni. Dia menatap Sabeni dengan tatapan kosong, tidak percaya bahwa ilmu yang dia pelajari selama puluhan tahun di gunung-gunung keramat bisa dipatahkan oleh seorang pemuda yang hanya mengandalkan tangan kosong dan selembar sarung. Sabeni berdiri di depan Mbah Suro, napasnya memburu, tapi matanya tetap tajam. Dia mengambil keris hitam itu dari aspal. Keris itu bergetar hebat di tangan Sabeni, mencoba melawan. Tapi Sabeni meremas bilahnya dengan kekuatan batin yang luar biasa hingga getaran itu berhenti total. Mbah, teknologi itu maju tapi adab jangan ditinggal. Mau pakai jin atau setan, kalau niatnya cuma buat sombong, bakal mentok juga di sini, kata Sabeni pelan. Dia meletakkan keris itu di depan Mbah Suro yang masih gemetar. Pulang Mbah, Jakarta bukan tempat buat orang yang gak bisa hormatin nyawa orang lain. Mbah Suro hanya bisa diam. Harga dirinya hancur berkeping-keping melebihi hancurnya aspal di sekitar mereka. Tapi di balik diamnya ada sesuatu yang masih mengganjal. Sabeni tahu ini belum benar-benar berakhir. Masih ada sisa-sisa energi hitam yang mengumpul di kejauhan, seolah-olah ada penonton tak kasat mata yang sedang menunggu babak final. Mbah Suro bersimpuh, kedua bahunya terkulai lemas dengan sendi yang sudah bergeser akibat hantaman telapak tangan Sabeni. Nafasnya pendek-pendek, menyeret sisa oksigen yang terasa beracun di paru-parunya. Namun di saat Sabeni mengira semuanya sudah berakhir, tawa kecil yang serak kembali muncul dari kerongkongan tua itu. Tawa itu tidak lagi mengandung kesombongan, melainkan keputusasaan yang murni dan mematikan. Kamu menang fisik, Benny, tapi kamu lupa satu hal, bisik Mbah Suro. Dia mendongak, matanya kini tidak lagi putih atau merah, tapi hitam pekat, seolah seluruh cahaya di kuitang tersedot ke dalam pupilnya. Dukun itu, kalau sudah kalah, dia akan bawa musuhnya bareng-bareng ke liang lahat.
Mbah Suro mendadak menggigit lidahnya hingga putus. Darah segar menyembur membasahi keris Kiai Setan Kober yang tergeletak di depannya. Seketika keris itu bergetar hebat hingga aspal di sekitarnya retak seribu. Inilah ajian pamungkas, Pati Geni Sejati. Mbah Suro sedang membakar seluruh nyawanya sendiri untuk menjadi satu ledakan energi kutukan yang tidak bisa ditangkis oleh fisik sehebat apapun. Sabeni merasakan tekanan udara mendadak hilang vakum total. Bulu kuduknya berdiri bukan lagi karena dingin, tapi karena firasat maut yang sudah menyentuh kulit lehernya. Dia tahu jika dia lari, ledakan ini akan menghancurkan radius 1 blok, membunuh siapapun yang sedang tertidur lelap di rumah-rumah sekitar. Sabeni tidak punya pilihan, dia harus menelan ledakan itu sendirian. "Mbah, lu beneran nekat ya?" seru Sabeni. Dia menarik sarungnya, membentangkannya lebar-lebar dengan kedua tangan. Dia tidak lagi menggunakan radar batin, dia menggunakan penyatuan raga dan sukma. Seluruh urat di tubuh Sabeni menonjol keluar, memerah seperti besi yang baru keluar dari tungku perapian. Sabeni berdiri tepat 1 jengkal di depan Mbah Suro yang kini tubuhnya mulai bercahaya hitam pekat. Sabeni melilitkan sarungnya ke kepalan tangan kanannya hingga membentuk buntalan yang sangat padat. Dia menarik napas yang sangat panjang, mengumpulkan seluruh sisa energi pukulan berantai dari 7 turunan leluhurnya ke 1 titik di ujung tinjunya. Pukulan berantai tahap 6, penjara langit. Saat tubuh Mbah Suro meledak mengeluarkan gelombang hitam yang sanggup meratakan beton, Sabeni menghantamkan tinjunya tepat ke arah pusat ledakan tersebut. Boom! Benturan itu tidak menghasilkan suara ledakan yang memekakan telinga, melainkan suara berdenging frekuensi tinggi yang membuat ruang dan waktu di sekitar mereka seolah melambat. Sabeni berdiri tegak di tengah badai energi hitam. Sarung di tangannya berpijar putih terang, menyerap dan memutar aliran kutukan itu agar tidak menyebar kemana-mana. Tangan Sabeni gemetar hebat, kulitnya mulai retak dan mengeluarkan darah akibat tekanan yang tidak manusiawi. Tapi dia tidak mundur, dia terus menekan tinjunya ke depan, memaksa energi ledakan itu berbalik masuk kembali ke dalam tubuh Mbah Suro. "Di Jakarta, nggak ada tempat buat kutukan yang mau ngerugiin orang banyak, Bah," teriak Sabeni dengan suara menggelegar. Gelombang hitam itu perlahan-lahan mulai mengecil, tersedot ke dalam pusaran energi yang dibuat oleh pukulan Sabeni. Cahaya di Kuitang perlahan kembali normal. Lampu-lampu jalanan yang tersisa mulai menyala redup. Mbah Suro tampak semakin mengecil. Tubuhnya mulai memudar seperti asap yang tertiup angin pagi. Sesaat sebelum benar-benar hilang, mata Mbah Suro kembali normal. Ada rasa hormat yang muncul di detik terakhir hidupnya. Dia melihat seorang pemuda yang bukan hanya jago berkelahi, tapi punya jiwa pelindung yang sangat besar. Mbah Suro mengangguk pelan, lalu seluruh tubuhnya hancur menjadi abu halus yang terbang tertiup angin dini hari. Sabeni masih berdiri di posisi memukul. Tangannya berasap, sarungnya kini compang-camping dan hangus terbakar. Dia terengah-engah, peluh membasahi seluruh tubuhnya. Dia menoleh ke sekeliling. Jalanan Kuitang hancur berantakan, aspalnya mengelupas. Tapi rumah-rumah penduduk tetap utuh, tidak ada satupun warga yang terluka. Sabeni menghela napas panjang, mengendurkan otot-ototnya yang terasa mau copot. Dia mengambil sisa-sisa sarungnya yang sudah tidak berbentuk lagi. "Sarung legendaris gue beneran jadi korban," gumamnya sambil tersenyum kecut. Di ujung jalan, semburat warna jingga mulai muncul di ufuk timur. Fajar hampir tiba. Namun saat Sabeni hendak melangkah pergi, dia merasakan ada sepasang mata yang mengawasinya dari atas gedung tua di seberang jalan. Seseorang dengan jubah yang mirip dengan Mbah Suro, tapi auranya jauh lebih tenang dan jauh lebih berbahaya. Matahari mulai mengintip dari balik gedung-gedung pencakar langit Jakarta, mengubah langit hitam pekat menjadi warna ungu kemerahan yang tenang. Sabeni berdiri di tengah aspal Kuitang yang hancur seperti habis dihantam meteor. Napasnya berat, satu-satu, dan uap panas masih mengepul dari pori-pori kulitnya yang memerah. Dia menunduk, menatap sisa-sisa sarung mandar kesayangannya yang kini hanya berupa lilitan kain gosong di pergelangan tangan kanannya. "Yah, beneran wassalam ini sarung," gumam Sabeni getir. Suaranya serak, tapi ada nada lega di sana. Dia merasakan kehadiran sosok di atas gedung tua itu menghilang secepat hembusan angin pagi. Sabeni tahu itu bukan Mbah Suro yang bangkit lagi. Itu adalah penonton lain, mungkin guru, mungkin rekan, atau mungkin musuh yang jauh lebih ngeri yang baru saja mencatat namanya dalam daftar hitam dunia bawah tanah. Tapi bagi Sabeni, urusan itu buat nanti. Sekarang perutnya jauh lebih berisik daripada urusan klinik.
Sabeni melangkah gontai meninggalkan pusat kehancuran itu. Setiap langkahnya terasa seperti menginjak paku karena otot kakinya yang kejang akibat teknik overclocking. Dia tidak menoleh lagi ke belakang, ke arah Abu Mbah Suro yang sudah tersapu angin Jakarta yang mulai berpolusi. Di dunia jawara, menang jadi arang, kalah jadi abu itu bukan cuma kiasan. Di ujung jalan, sebuah warung kopi sederhana baru saja membuka tirainya. Aroma kopi hitam dan gorengan hangat mulai menyeruak, kontras dengan bau belerang dan darah yang menempel di tubuh Sabeni. Si munya warung, seorang kakek tua yang sedang menyusun gelas, sempat melongo melihat kondisi Sabeni yang berantakan, baju robek, dan tangan terbebat kain hangus. Bang Beni, habis ngapain pagi-pagi begini? Berantem sama truk? Tanya si kakek dengan polosnya. Sabeni cuma nyengir, memperlihatkan giginya yang putih di balik wajah yang penuh debu. Biasa kek, habis bantuin orang pindahin seteru ke alam sebelah. Jawabnya asal sambil duduk di bangku kayu panjang yang reyot. Dia memesan segelas kopi hitam pahit dan sepotong bakwan jagung. Saat kopi panas itu menyentuh kerongkongannya, Sabeni merasakan aliran energi di tubuhnya mulai kembali stabil. Dia melihat tangannya yang gemetar mulai tenang. Di atas meja kayu itu, dia meletakkan sisa kain sarungnya yang hangus. Sebuah pengingat bahwa malam tadi, Jakarta nyaris kehilangan keseimbangannya jika bukan karena pukulan berantai yang dia jaga dengan nyawa. Jakarta mulai terbangun. Suara klakson motor mulai bersahut-sahutan. Orang-orang mulai berlari kecil mengejar bus Transjakarta dan pedagang kaki lima mulai menggelar lapaknya. Tidak ada yang tahu bahwa beberapa jam lalu di aspal yang mereka lalui terjadi duel yang sanggup meruntuhkan logika manusia. Sabeni merogoh saku celananya, mengeluarkan ponselnya yang layarnya retak 1000. Ada satu pesan masuk dari nomor tak dikenal yang masuk tepat saat matahari terbit. Mbah Suro cuma pembuka jalan. Sampai ketemu di pusat kota, Jawara. Sabeni terdiam sejenak, lalu menghapus pesan itu tanpa ekspresi. Dia menyesap kopinya sampai tandas, berdiri dan melempar uang 10 ribuan ke meja. Kembaliannya buat kopi besok ya kek, katanya sambil melenggang pergi. Dia berjalan membelah kerumunan orang yang mulai ramai. Sosoknya tenggelam di antara jutaan penduduk Jakarta yang sibuk dengan urusan duniawi. Sabeni tahu, kedamaian ini hanya sementara. Selama kegelapan masih punya ambisi untuk menguasai kota, maka pukulan berantai tidak akan pernah berhenti berayun. Langkah Sabeni mantap menuju arah pulang. Sementara di belakangnya, sisa-sisa energi hitam di Kuitang benar-benar musnah tertelan cahaya pagi yang benderang. Duel fisik telah usai, tapi perang batin baru saja dimulai. Cerita selesai.